Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi karamihi takthurul hasanat. Wassalatu wassalamu afdalas salawat wa atammat taslimat ala ashrafil bashari fil kainat Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ahibbai fillah, a'zani Allah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang pertama sudah barang tentu kita memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita, sehingga dengannya kita bisa datang di masjid ini untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima sholat kita dan juga amal soleh kita yang lainnya, dan menjadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti yang mungkin sudah diinformasikan oleh pihak DKM, bahwa pada malam ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita duduk sejenak sampai dengan datangnya waktu isya untuk mendengarkan ilmu syar'i, ayat-ayat Allah yang dibacakan atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat di kesempatan kali ini sebagai bekal kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan untuk bisa menjaga semangat kita untuk tetap semangat dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas dan mengkaji sebuah kitab kecil berjudul Jaroyanul Hasanat Ba'dal Mamat. Kebaikan-kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir setelah kematian, yang dalam versi bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan amalan-amalan penghibur saat kita berada di alam kubur. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat manusia, Allah masih memberikan kesempatan pahala bagi setiap manusia sekalipun dia telah meninggal dunia. Jadi catatan-catatan amal kebaikan itu tidak hanya bisa kita dapatkan saat kita hidup. Tambahan-tambahan pahala itu tidak hanya kita dapat saat kita hidup, tapi Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendulang pahala, menambah catatan-catatan amal kebajikan kita, sekalipun kita telah tiada, sekalipun kita telah meninggal dunia. Dan kebaikan itu bisa kita dapatkan dari dua pintu. Pintu pertama adalah lewat amalan-amalan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Kita melakukan amalan-amalan tertentu yang mana pahala dari amal yang kita lakukan itu adalah amalan-amalan yang pahalanya langgeng. Tidak hanya kita dapatkan saat kita hidup, tapi ternyata ada beberapa amal yang pahalanya akan terus kita dapatkan sekalipun kita telah meninggal dunia. Amalan apa saja nanti kita akan jelaskan. Kemudian dari pintu yang kedua, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup
Orang yang hidup melakukan amalan ini, namun kebaikannya sampai kepada kita yang telah meninggal dunia. Kalau yang pertama tadi, amalan kita semasa hidup. Kalau pintu yang kedua, amalan orang yang hidup setelah kita, namun ternyata dengan izin Allah ada beberapa amalan orang yang hidup, tapi ternyata memberikan manfaat buat kita yang telah meninggal dunia. Nah, poin-poin ini yang insya Allah akan menjadi bahasan kita. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa amalan dari pintu yang pertama, tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan semasa hidup yang akan bisa menjadi amal jariah buat kita. Yang pertama adalah menebarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu. Jadi di saat kita pernah mengajarkan ilmu kepada siapapun, yang mana ilmu ini bermanfaat, diamalkan oleh dia, maka sepanjang ilmu yang kita ajarkan kepada orang diamalkan oleh orang tersebut, maka sepanjang itu kita akan terus mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau kemudian dari orang yang kita ajarkan ini, dia ajarkan lagi kepada orang lain. Quran misalkan, kita mengajarkan satu orang Al-Quran sampai kemudian dia bisa, maka sepanjang dia membaca Al-Quran melalui tangan kita yang kita ajarkan ilmu Quran itu kepadanya, sepanjang dia membaca Al-Quran, maka dia dapat pahala, dan kita pun yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Apalagi kalau dari satu orang ini dia lagi mengajarkan kepada 5 orang yang lainnya, maka selama 5 orang ini membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala, dan kita pun yang mengajarkan dia akan mendapatkan pahala, dan begitu seterusnya. Ya, jadi inilah keutamaan daripada nasrul ilmi, menebarkan ilmu, dan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bit-ta'lim, dengan cara kita mengajarkan ilmu. Yang kedua bit-ta'lib au tasnib, dengan cara kita menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, ya, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, mereka semasa hidupnya mereka tebarkan ilmu dengan cara mereka menulis buku-buku bermanfaat. Dan subhanallah, buku-buku yang mereka tulis terus dikaji oleh setiap manusia dari generasi ke generasi. Imam Nawawi misalkan pernah menulis kumpulan hadis namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, masjid mana yang tidak diajarkan Kitab Riyadhus Shalihin di sana? Ya, bahkan kitab ini diajarkan oleh seluruh manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Maka sepanjang ilmu yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dikaji oleh setiap manusia dari generasi ke generasi, maka sepanjang itu pula pahala itu akan sampai kepada beliau sekalipun beliau telah tiada. Dan begitu seterusnya. Maka jika kita punya kemampuan untuk itu, ya, menulis karya-karya ilmiah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu sangat baik. Tapi kalau tidak, ya maka kita mencari pintu-pintu yang lain sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita melakukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang memiliki manfaat yang bertahan cukup lama, sehingga mampu dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita. Contohnya membangun masjid, membangun pesantren, mewakafkan tanah untuk sarana-sarana kebaikan, mewakafkan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang datang di masjid, dan begitu seterusnya. Dan itu merupakan bagian daripada athar hasanah, bekas-bekas kebaikan yang akan menyebabkan orang yang melakukannya akan terus mendapatkan pahala. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, menukil firman Allah dalam surat Yasin ayat 12. Ya, Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan mencatat dan menulis apapun yang mereka lakukan. Jadi Allah akan mencatat pahala dari kebaikan apapun yang kita lakukan. Wa atharahum, dan juga bekas-bekas kebaikan yang pernah kita tinggalkan. Jadi dari ayat ini jelas
bahwa Allah tidak mencatat kita dengan pahala dari apa yang kita lakukan saja, tapi Allah juga akan mencatat pahala untuk kita dari bekas-bekas peninggalan kebaikan yang pernah kita tinggalkan semasa hidup kita. Maka atas dasar ini hendaknya setiap kita bersemangat untuk meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Kita tengok kehidupan kita ke belakang, bekas apa yang sudah pernah kita torehkan, ya. Bekas apa yang sudah pernah kita torehkan, agar dengan itu Allah terus memberikan pahala kepada kita sekalipun kita telah tiada. Jadi harus, ya, ada bekas-bekas peninggalan baik yang harus kita torehkan, yang harus kita lakukan semasa hidup di dunia. Kita nggak bisa membangun masjid secara utuh, maka minimal kita ada andil di sana. Ada keikutsertaan kita di sana, entah semennya, entah batanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang akan bisa menjadi penghibur di alam kubur dan mendatangkan pahala saat kita berada di alam barzah adalah dengan cara kita meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, yang tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang sadar akan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Ya, dia sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat jika memang terpenuhi padanya syarat dan rukun, dia membaca Al-Quran dan melakukan amalan-amalan kebajikan lainnya. Jika kita punya anak yang seperti ini, berbahagialah kita sebagai orang tua. Ini akan menjadi investasi pahala yang tiada tara buat kita. Sepanjang anak kita beribadah kepada Allah, apapun amal kebajikan yang mereka lakukan, dia dapat pahala. Maka kita pun sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala anak kita sedikit pun. Kenapa? Karena anak itu adalah usahanya kita, para orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengomentari firman Allah dalam surat An-Najm, ya, Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Kemudian Nabi mengatakan al waladu min kasbi abi. Anak itu merupakan hasil usaha orang tuanya. Sehingga kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua sangat pantas untuk bisa mendapatkan pahala yang semisal tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Keberadaan dia disebabkan karena orang tuanya. Ya. Karena itu ikhwah fiddin a'azzaniyallahu wa iyyakum. Jadi harus, ya, mendidik anak itu harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan, ya. Karena sekali lagi anak ini merupakan investasi yang sangat luar biasa untuk kita, ya. Dan insya Allah anak kita ini yang akan setia, tetap setia mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita kapan dan dimanapun, ya. Kita jangan terlalu berharap banyak sama teman kita, sama tetangga kita, sama kerabat kita. Mereka itu mungkin baru akan mendoakan kita saat pertama kali mendengar kematian kita saja. Di mana si fulan? Fulan telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua orang yang pernah mengenal kita mengucapkan kalimat duka cita. Beragam ungkapan duka cita, doa-doa pun terpanjatkan, berseliweran, ya, di grup-grup WhatsApp yang kita ikuti. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Ya, paling sehari, 2 hari, paling maksimal 3 hari. Setelah itu sepi kembali, sepi, sunyi, senyap, nggak ada lagi doa yang dipanjatkan untuk kita. Orang sudah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka pun sedikit demi sedikit sudah biasa hidup tanpa kita dan sudah melupakan kita. Tinggal yang kita harapkan siapa? Anak kita.
Karena itu darah daging kita, di darahnya mengalir darah kita, maka insya Allah anak kita lah yang akan tetap setia mendoakan kita. Dan tahukah kita keutamaan para orang tua yang didoakan oleh anaknya? Nanti Allah tabaraka wa ta'ala itu akan mengangkat derajat para orang tua dengan derajat yang sangat tinggi. Nabi SAW bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti akan ada seseorang yang diangkat derajatnya di sorga. Begitu tinggi, begitu mulia kedudukannya. Sampai dia sendiri terkejut. Nggak percaya dengan kedudukannya. Dia mengatakan, anna li hadza. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan tempat yang begitu terhormat seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi? Mungkin dia merasa dulu waktu di dunia amalnya biasa-biasa saja. Tapi derajatnya begitu mulia, kedudukannya begitu tinggi. Dia heran, dari mana keutamaan ini saya dapat? Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, bistighfari waladikallak. Itu disebabkan karena istighfar yang senantiasa dibacakan oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Luar biasa kebaikan yang Allah berikan pada para orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh dan salihah seperti ini, yang senantiasa tidak lupa mendoakan orang tuanya, istighfar kepada Allah untuk memberikan ampunan untuk kesalahan orang tuanya. Berbahagialah kita ya apabila kita seperti ini. Dan sudah barang tentu yang mewujudkan anak-anak yang saleh dan salihah itu tidak mudah. Yang pertama, ya harus ada usaha real dari kita. Kita terus memberikan pendidikan yang baik, ya, memberikan pendidikan, kita bangun sisi akidahnya, semangat ibadahnya, kebaikan akhlaknya, dan itu butuh proses, butuh pendidikan. Jika kita mampu melakukan pendidikan, silakan kita didik anak kita. Seandainya kita merasa sibuk, repot, nggak bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, ya maka bisa kita titipkan ke lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang kita percaya bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak kita dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Jadi minimal itu harus ada usaha real, usaha nyata yang bisa kita kerjakan. Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini juga penting. Ya, karena semaksimal apapun usaha tanpa diiringi dengan doa, itu biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Usaha realnya perlu, tapi minta kepada Allahnya juga jangan lupa. Karena kita dapatkan para nabi pun minta keturunan yang soleh kepada Allah. Ya. Misalkan Nabi Ibrahim, apa yang beliau minta kepada Allah? Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Ya. Nabi Ibrahim juga mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa menegakkan salat dan juga kepada anak-anak keturunanku. Jadi selipkan selalu doa dan kebaikan buat anak kita. Ya. Di saat kita mendoakan manusia, mendoakan diri kita, mendoakan untuk kebaikan siapapun, selipkan doa untuk anak-anak kita. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, kemudian para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah ceritakan karakteristik mereka di akhir surat Al-Furqan. Di antaranya adalah apa? Alladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal doa-doa itu yang kita terus panjatkan sebagai orang tua. Usaha realnya terus jalan, doa kepada Allahnya juga terus kita panjatkan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lupa awali kesolehan itu dari kita. Awali kesolehan itu dari kita.
ketika kita sebagai bapak soleh, maka insya Allah kesolehan seorang bapak akan berefek dan berdampak kepada kesolehan anak. Akan mewarnai kesolehan anak. Maka mulailah kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh, maka hendaknya kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Kalau kita mau anak kita berbakti sama kita, maka kita juga harus berbakti sama orang tua kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amal perbuatan. Bagaimana kita berbuat, maka begitu kita akan diperlakukan orang. Kalau kita jahat sama orang tua kita, ingat kita punya anak. Nanti tidak menutup kemungkinan anak-anak kita juga akan jahat sama kita sebagaimana durhakanya kita sama orang tua kita. Tapi kalau kita bakti sama mereka, sayang sama mereka, maka insya Allah bakti kita kepada orang tua kita akan menjadi sebab Allah memberikan anak kita sebagai anak yang berbakti kepada kita, sebagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Jadi intinya perlu kesolehan itu harus diawali dari kita. Ya, ketika orang tua soleh, maka Allah akan menjaga kesolehan anak-anaknya. Kita tentu ingat kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, ketika keduanya bertamu, ya, ingin bertamu ke sebuah tempat, namun ternyata ditolak. Ya. Kemudian saat mau pulang mendapatkan ada satu bangunan yang nyaris rubuh. Ya. Kemudian ditegakkan lagi sama Khidir. Kata Nabi Musa, kenapa ditegakkan? Mereka adalah orang-orang yang telah menolak kita untuk bertamu. Ya. Mungkin kalau ikutin emosinya, ya. Kalau kita ngikutin emosi udah rubuhkan aja sekalian. Tapi sama Khidir tidak ditegakkan. Dan kemudian di akhir perjalanan itu diungkap rahasianya. Kenapa Nabi Khidir menegakkan tembok yang nyaris rubuh di sebuah perkampungan yang menolak kedatangan mereka. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini yang harus kita garis bawahi. Wa kana abuhuma salihah. Jadi amal jidar, jadi bangunan ini milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah bangunan ini ada harta anak yatim yang Allah ingin menjaganya. Maka ketika mau roboh, ya Allah wahyukan kepada Khidir untuk menegakkan demi untuk bisa menjaga harta dari dua anak yatim. Kenapa Allah begitu perhatian kepada dua anak yatim ini? Kenapa Allah memberikan penjagaan yang begitu ketat terhadap penjagaan dua anak yatim ini? Disebutkan wa kana abuhuma salihah, disebabkan dulu bapak dari dua anak yatim ini adalah siapa? Orang yang soleh. Perhatikan itu. Ya. Bapak dua anak yatim ini orang soleh, maka Allah memberikan perhatian kepada hartanya. Allah memberikan penjagaan. Atas dasar ini para mufassir menjelaskan mengambil sebuah pelajaran berharga. Ketika orang tua saleh, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada anak-anaknya. Apa yang Allah jaga? Allah akan jaga urusan dunianya, hartanya, badannya, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, Allah juga akan menjaga urusan akhiratnya. Allah jaga baktinya, Allah jaga imannya, Allah jaga ketaatannya, Allah jadikan dia jaga akhlak, kepribadian, dan begitu seterusnya. Jadi jangan sepelekan. Jangan kita berharap anak kita baik, anak kita saleh, sementara kesolehan itu tidak diawali dari kita. Maka apabila 3 tips ini mampu kita jalankan, melakukan secara maksimal pendidikan anak secara baik dan benar, senantiasa berdoa kepada Allah, dan kemudian kita berupaya menjadi bapak-bapak yang saleh. Mudah-mudahan dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan juga salehah. Dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan tentang keutamaan punya anak. Ya. Jadi bagaimanapun keadaan anak, punya anak itu utama. Apalagi kalau kemudian dia tumbuh dewasa, jadi anak soleh, itu tadi menjadi investasi yang tiada tertara nilainya buat kita. Ketika dia tumbuh, ya, diberikan oleh Allah umur panjang, menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, apalagi kemudian nanti dia bisa memberikan bantuan kepada kita, materialnya, tenaganya di saat kita tua. Itu manfaat dari kata punya anak. Hatta sekalipun la qadarullah,
kita punya anak, belum sempat anak ini dewasa, menafkahi kita, membalas budi kita, mengasuh kita di saat kita tua, dia telah meninggal dunia. Rugikah kita sebagai orang tua? Tidak. Ya, tidak. Anak-anak kita yang meninggal dunia saat mereka belum baligh, maka itu akan menjadi pemberi syafaat buat kita sebagai orang tua. Ya. Memberi syafaat buat kita sebagai orang tua. Potensi memberikan syafaat itu sangat besar dari anak itu. Ya. Makanya di saat kita mendoakan, mensolatkan jenazah anak kecil, ya, apa ya? Sebenarnya ada sisi perbedaan doa, ya. Nanti kita akan bahas berikutnya, ya. Jadi kalau jenazah itu sudah dewasa, biasanya doa-doa yang kita baca di dalam sholat semuanya adalah kebaikan yang kita peruntukkan untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bitsalji wal ma'i wal barad, dan begitu seterusnya. Semua kebaikan-kebaikan itu kita mintakan kepada Allah untuk siapa? Untuk si mayit. Ya, minta supaya diampuni dosanya, minta dimaafkan, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dan begitu seterusnya. Tapi ketika jenazah ini adalah anak kecil, maka doanya itu kita mintakan buat orang tuanya. Allahumma ij'alhu dhakhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai tabungan buat kedua orang tuanya. Jadi kebaikan buat si anak atau buat orang tua? Buat orang tua yang kita minta dengan kematian ini, ya Allah jadikan sebagai tabungan kedua orang tuanya. Waj'alhu syafi'an mujaba, dan jadikan dia kelak sebagai pemberi syafaat yang diterima untuk kedua orang tuanya. Ya, jadi doa yang kita baca saat kita melakukan sholat jenazah anak kecil adalah kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya, bukan kepada si mayit. Karena anak kecil dapat dipastikan dia nggak punya dosa, dan semua sepakat matinya anak orang beriman sebelum balik pasti masuk surga. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, anak-anak kaum mukminin yang mati sebelum balik kelak dia akan masuk surga tanpa ada khilaf. Yang dikhilafkan adalah anak orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir punya anak mati sejak kecil, ya, apakah dia akan masuk surga juga sebagaimana anaknya orang-orang beriman? Di situ ada khilaf di antara para ulama menjadi 3 perkataan. Yang pertama, kata mereka, iya masuk surga, sama seperti anak orang beriman. Kenapa? Karena orang ini masih berada di atas fitrah. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas fitrah, tidak punya dosa, maka pasti masuk surga sebagaimana anaknya orang-orang beriman. Ada lagi pendapat yang kedua, tidak selenggang itu, tidak semudah itu, tapi kelak nanti dia akan mendapatkan ujian-ujian terlebih dahulu di akhirat. Kalau anak orang beriman, lenggang dia masuk surga, begitu lancar, begitu mudah, nggak ada proses apapun, pasti masuk surga. Tapi untuk anak orang-orang kafir akan ada apa? Ujian-ujian terlebih dahulu. Di antara bentuk ujiannya adalah nanti Allah akan siapkan kubangan dari api. Allah perintahkan dia untuk menterjunkan dirinya ke dalam kubangan api itu. Jika dia terjunkan dirinya, maka dia taat kepada perintah Allah, dan hakikatnya itu adalah surga, masuk surga dia. Tapi nanti akan ada juga orang-orang yang membangkang, suruh terjun, dia nggak mau, membantah perintah Allah, maka yang seperti ini juga akan masuk ke dalam neraka. Itu perkataan qaul. Ada lagi pendapat ketiga, dan ini yang paling rajih, ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah saat beliau ditanya tentang masir, ya, akhir nasib anak orang-orang kafir ketika dia mati masih kecil. Apa jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah? Beliau mengatakan wallahu a'lamu bima kanu yaf'alun. Allah yang lebih, wallah alam, enggak bisa dipastikan. Kalau anak orang beriman dapat dipastikan tempatnya surga. Untuk anak orang kafir tidak bisa dipastikan masuk surga atau masuk neraka, karena hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang akan dia lakukan seandainya Allah berikan umur panjang. Ya, itu untuk anak orang kafir tidak diketahui akhir nasibnya kelak. Ya, karena Allah yang maha tahu. Hak Allah untuk memasukkan mereka ke surga,
dan hak Allah pula untuk memasukkan mereka ke dalam neraka, karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak itu seandainya dia mati, seandainya Allah panjangkan umurnya. Jadi kembali kepada masalah kita. Seandainya kita punya anak, belum sampai anak ini membalas jasa kita, belum sempat dia menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang menjadi investasi amal buat kita, Allah sudah panggil. Jangan bersedih hati, ya, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Dia akan menjadi pemberi syafaat buat para orang tuanya, ya. Dan nanti disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada para anak yang sudah barang tentu nanti akan didewasakan. Jadi nggak ada lagi anak-anak. Semua kita akan berada pada umur yang sebanding gitu kan. Ada seumur yang sebaya ya. Susah amat ngomong sebaya ya. Umur sebaya ya. 33 tahun kurang lebih ukurannya seperti itu ya. Mau anak, mau anak kecil, mau yang tua baik lagi ketiga-tiga, mau yang kecil diangkat jadi tiga-tiga, begitu seterusnya. Intinya akan ada nanti para anak yang dia berdiri di pintu-pintu sorga. Saat diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam sorga, dia nggak mau. Dia mengatakan hatta yadkhula abawana, kami mau masuk sorga sampai orang tua kami juga masuk. Maka kemudian Allah katakan udkhulu antum wa abawaikumul jannah, masuklah engkau dan orang tuamu ke dalam sorga. Subhanallah, nanti akan ada anak-anak yang bisa menarik orang tuanya untuk sama-sama masuk ke dalam sorga, dan itu adalah anak-anak yang mati sebelum balik. Yeah. Keutamaan ini berlaku buat semuanya, laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu, bahkan khusus untuk kaum ibu punya keutamaan sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan ayyuma imra'atin tuqaddimu baina yadayha thalathatu aulad lam yablughul huntha. Ya, perempuan mana saja yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang masih kecil, ya, illa kanu hijaban minan nar, kecuali kematian anak ini kelak akan menjadi hijab, penghalang, tameng dari ibu tadi untuk masuk ke dalam neraka apabila dia punya anak 3 mati sebelum baligh. Ada seorang perempuan mengatakan watnain. Bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Bagaimana kalau cuma 2? Nabi mengatakan watnain. Begitu pula jika yang mati itu 2 dan 2. Maksudnya 2 ya, sama keutamaannya. Keutamaan ini Nabi sebutkan untuk siapa? Untuk perempuan. Laki-laki enggak ada jaminan itu, ya. Tapi mendapatkan keumuman tadi. Kenapa keutamaan ini Allah berikan kepada perempuan? Karena biasanya yang paling merasa sedih terhadap kematian anak yang paling kecil itu para ibu biasanya. Bapak sedih, sama sedih ya, cuman tidak sedalam kesedihan ibu. Pasti itu, ya. Ibu itu pasti akan terngiang-ngiang saat mengandungnya 9 bulan. Terbesit lagi dalam benaknya ingatannya saat melahirkan anak ini. Kemudian saat menyusuinya 2 tahun misalkan. Itu bahkan kemudian perkembangan anak dari tahapan ke tahapan, dari fase ke fase, yang paling tahu persis itu kan ibu, istri kita. Kalau kita sih para bapak kan taunya tahu-tahu. Ya, kemarin baru bisa terlentang, tahu-tahu udah bisa tengkurap. Gimana proses si anak sampai bisa tengkurap kita nggak tahu. Tahu-tahu udah tengkurap. Tahu-tahu udah merangkak, tahu-tahu udah jalan, tahu-tahu udah lari, tahu-tahu kita tahunya Pak. Yang tahu persis perkembangan itu, susah payahnya melatih anak untuk bisa tahu terhadap itu adalah siapa? Istri kita, perempuan. Maka ketika anak ini meninggal, ya, pasti meninggalkan kesedihan yang begitu dalam. Ya, tidak sedalam kesedihannya para bapak. Ya, bahkan mungkin bapak udah nggak apa-apa misalkan ya, begitu seterusnya. Baik, jadi itu ya 3. Jadi 3 ini ilmu bermanfaat, sedekah jariah, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, semuanya terangkum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim, hadis 3084, Nabi mengatakan idza mata banu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia. Ketika disebutkan kalimat Adam berarti siapa? Kita, manusia. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain
ada kalimat al-insan, idza matal insan. Tapi dalam riwayat Muslim tidak disebutkan kalimat insan tapi dengan lafaz ibnu Adam. Tapi maksudnya adalah manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini adalah anak Adam. Siapapun kita, di bumi manapun kita tinggal, apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita ucapkan, pada hakikatnya kita ini semuanya dari berbagai macam manusia yang ada di belahan bumi mengerucut pada Bapa yang sama, yaitu Adam. Karena itu kerap kali Nabi menyebut manusia dengan kalimat anak Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Idza mata benu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia. Dan Allah juga kerap kali menyebut manusia dengan anak Adam. Ya, dalam surat Al-A'raf ya, Allah katakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Allah juga kadang memanggil kita dengan kalimat ini. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Ya, ketika atau setiap kali kalian berangkat menuju masjid. Maksudnya pakailah pakaian yang terbaik saat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Idza mata banu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Tidak lagi punya kesempatan untuk bisa beramal. Enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa haji dan umrah lagi. Terputus kesempatan amalnya. Terputus kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi pahala. Yang mana pahala-pahala ini amat sangat berguna saat nanti ada apa? Ada penimbangan amal. Karena kita meyakini ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Mizan itu hari di saat ditimbang amal baik dan amal buruk. Banyak ayat dan hadis terkait dengan adanya mizan ini. Saat itulah kita butuh catatan-catatan amal baik. Kita butuh tumpukan-tumpukan pahala agar ketika ditimbang pahalanya lebih besar daripada dosanya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah yang sudah kita hafal, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang amal baiknya, pahalanya lebih banyak, lebih berat daripada dosa dan keburukannya, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang diridhoi, yaitu sorga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan kebaikannya, dia melakukan amal baik, iya, melakukan amal baik, tapi enggak sebanding dengan dosanya. Pahala dia ada, tapi dosanya lebih banyak lagi. Khaffat mawazinuhu, kebaikannya lebih ringan, lebih sedikit daripada dosanya. Gimana nasibnya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah tempat yang dipenuhi dengan api yang bergejolak. Artinya kita butuh pahala. Saat kita mati kita nggak punya kesempatan untuk menambah pahala. Gak punya kesempatan. In qata'a amaluhu, terputus amalnya. Illa min salas, kecuali dari 3 amalan. 3 amalan ini ya, yang apabila kita kerjakan saat kita hidup, maka inilah yang akan bisa terus memberikan pundi-pundi pahala buat kita saat kita tidak memiliki kemampuan untuk beramal. Apa kata Nabi? Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ya, sedekah yang memiliki manfaat yang cukup panjang, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, diamalkan oleh orang atau diajarkan lagi oleh orang yang lainnya. Au waladin salihin yad'ulah, atau amalan yang ketiga, dia meninggal dan sudah punya anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya, yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Nabi menyebutkan berapa? 3. Dan para ulama menyebutkan ketika ada lafaz hadis Nabi SAW terkait dengan masalah angka, maka biasanya angka-angka itu bukan pembatasan. Angka-angka ini bukan pembatasan. Misalnya ketika Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari mahsyar nanti,
pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi sebutkan 7. Kita insya Allah sudah tahu siapa mereka. Apakah cuma 7 orang saja? Ternyata tidak. Kalau kita merujuk hadis-hadis yang lain, ternyata ada juga amalan-amalan lain yang memiliki keutamaan seperti yang dilakukan oleh 7 kelompok tadi. Yang tidak masuk pada 7. Tapi orang yang melakukan amalan lewat hadis yang lain ini, keutamaannya sama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka memberikan pinjaman kepada orang, dan ketika orang ini kesulitan untuk membayar, dia berikan tangguhan waktu sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar utangnya. Mudah dalam memberikan pinjaman, tapi tidak berbunga, ya. Tapi tidak berbunga, ya, seperti itu. Ini juga sama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Nabi sebutkan dalam hadis ini 3. 3 ini bukan pembatasan. Karena kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, ada amalan-amalan yang juga memiliki keutamaan yang sama. Artinya apa? Amalan itu memiliki keutamaan di mana pahalanya akan didapat oleh orang yang melakukan saat hidup, dan juga akan tetap dia dapatkan sekalipun dia meninggal dunia. Apa contohnya? Contohnya misalkan memberikan petunjuk atau kebaikan kepada orang. Memberikan petunjuk jalan-jalan kebaikan. Dia nggak bisa memberikan ilmu, tapi minimal nunjukin orang jalan menuju ilmu misalkan. Ya, ini mungkin domainnya siapa ini? Domainnya panitia kajian, ya. Domainnya misalkan para pengurus masjid, ya. Ya, dia memberikan wasilah, memberikan sarana. Ya, kemudian juga mengupload, ya, misalkan jadwal-jadwal kajian, sehingga dengan itu orang jadi datang, orang jadi tahu, ya. Maka setiap ketika ilmu itu disampaikan sampai kena, ya, bermanfaat buat orang yang hadir, maka sudah barang tentu sampainya ilmu manfaat ini kepada dia, maka banyak yang bisa juga kecipratan pahala dari itu, ya. Ya, pematerinya juga insya Allah akan menjadi, ya, mendapatkan pahala lewat ilmu yang disampaikan. Dan kita pun, ya, siapapun orang-orang yang memiliki andil, ya, saat tersampainya ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan, juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, termasuk juga diantaranya adalah apa yang paling utama? Mengislamkan orang. Jadi kalau kita punya kerabat non-muslim, tetangga non-muslim, teman kerja non-muslim, mampu kita islamkan lewat dakwah kita, oh itu keutamaan yang luar biasa itu. Ya. Ada orang mampu kita islamkan dengan tangan kita, dengan sebab ajakan kita, selama dia beramal kebaikan pada masa keislamannya, dia dapat pahala, dan kita pun orang yang pertama kali memperkenalkan Islam kepada dia akan mendapatkan pahala yang didapat oleh dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ya. Sejak kita ajak dia Islam sampai dia wafat misalkan 60 tahun, 30 tahun dia beramal saleh, maka setiap selama 30 tahun dia beramal saleh, kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena dengan sebab tangan kita, usaha kita, dia bisa mendapatkan Islam. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila huda", barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kepada ilmu, ngajak, bukan memberikan, ini ngajak. Ya. Barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia sudah akan mendapatkan pahala. Sekedar dia memposting jadwal kajian misalkan, ada orang mau ikut atau enggak ikut, itu sebuah kebaikan buat dia. Ya. Jadi dia akan mendapatkan pahala, dan pahala itu baik orang itu mau atau tidak, ilmu dia sampaikan misalkan, dia mengajak orang kepada kebaikan, dia nurut atau tidak, dia mau atau tidak, dia ikut atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Sekedar kita ngajak, diberhasil atau tidak udah dapat pahala. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan, mengajak. Sementara kita nggak wajib berhasil. Ya. Jangankan kita, manusia-manusia pilihan Allah, para nabi, apakah semua mereka berhasil? Enggak juga. Nabi Ibrahim enggak berhasil mendakwahkan ayahnya. Ya. Nuh tidak berhasil mendakwakan anak dan istrinya. Siapa lagi? Lot tidak berhasil mendakwakan istrinya. Siapa lagi? Muhammad SAW tidak berhasil mendakwakan pamannya. Mereka manusia terbaik, apalagi kita. Jadi siapa saja yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala akan lebih banyak dia dapatkan ketika orang ikut kepada dakwahnya.
seruannya, dan itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Sudah masuk? Ya, kita adzan dulu sebentar, kemudian jedanya berapa Pak? Menit? 10 menit. Ya, saya nanti setelah adzan sedikit saya tambahkan poin terakhir ya. Biar bahasan ini lengkap. Nanti pertemuan keduanya kita lebih kepada amalan pintu yang kedua yang dilakukan oleh orang yang hidup setelah orang yang hidup tapi pahalanya sampai kepada kita yang meninggal dunia. Ya, silakan kita adzan dulu terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu waktu iqamah 9 menit, kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian poin yang kelima yang terakhir. Ya, amalan kelima yang juga memiliki manfaat seperti amalan yang 3 tadi. Ya, apa itu? Menanam pohon. Sederhana ini Pak, nanam pohon. Ternyata ini merupakan sebuah amalan yang amat sangat terpuji dalam ajaran agama kita. Ya, jadi dasar anjuran menanam itu dari agama kita itu. Ya. Sebelum pemerintahan kita mengajak mari lakukan penghijauan, agama kita sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada anjuran menanam ini. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. La yagrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an. Tidaklah ada seorang muslim yang dia menanam pepohonan. Fayakulu minhu tayrun. Kemudian dari pohon itu ada burung yang numpang makan. Yakin? Ya, pada tanaman-tanaman apalagi besar seperti yang kita lihat ini. Ya, setiap harinya pasti ada burung yang hinggap memakan apa yang ada di sana. Fayakulu min utairun. Lantas di sana ada burung yang makan atau bahkan makhluk Allah yang numpang hidup di sana. Ribuan serangga pasti numpang hidup di sana dari pohon yang kita tanam itu. Ya. Audabatun, au insanun, atau manusia mengambil manfaat dari pohon yang kita tanam, atau ada burung yang setiap harinya hinggap dan makan sesuatu dari pohon yang kita tanam, atau apapun juga, illa kanat lahu shadaqah, kecuali akan dihitung sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Subhanallah. Jadi pohon-pohon besar yang kita lihat ini besar, menjulang, kuat, kokoh, tidak menutup kemungkinan penanamnya ini udah meninggal ini. Gak menutup kemungkinan ya. Subhanallah, ini peninggalan dia. Orang yang menanam sudah meninggal dunia, tapi lihat bekas peninggalannya, bermanfaat buat makhluk Allah yang lainnya. Ribuan serangga numpang hidup di sana, setiap harinya ada burung yang hinggap di sana. Mungkin sebagian orang juga mengambil manfaat daun, manfaat dahan apapun, itu ternyata setiap kali ada orang mengambil manfaat dari pohon yang ditanam, itu akan menjadi sedekah bagi si penanamnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi manfaat ini kita nanam, ada orang ambil manfaat dari tanaman itu, dianggap sedekah kita. Setiap kali orang ambil manfaat, Allah berikan sedekah, pahala sedekah buat kita. Baik saat kita masih hidup, ataupun kita telah meninggal dunia. Orang yang ini nih, orang menanam ini gak menutup kemungkinan meninggal orangnya. Tapi selama ini dimanfaatkan oleh makhluk Allah, baik manusia, burung, serangga, atau makhluk apapun, maka yang menanamnya dianggap sebagai pemberi sedekah buat makhluk Allah. Ya. Mengenai hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, fihi fadilatul gharsi waz zara'. Dalam hadis ini ada keutamaan untuk menanam. Wa anna ajra fa'ili dzalika mustamirrun. Dan pahala dari orang yang melakukan demikian terus langgeng, terus berlangsung. Mustamirron ma damal gharsu wa ma tawallada minhu ila yaumil qiyamah. Pahala itu akan terus ada selama pohon yang dia tanam masih ada. Jadi selama pohon yang dia tanam belum ditebang, ya, maka selama itu dia akan mendapatkan pahala setiap harinya sebanyak makhluk Allah mengambil manfaat dari pohon yang dia tanam. Wa ma tawallada minhu, termasuk pohon-pohon yang tumbuh dari pohon yang dia tanam, itu pun akan terhitung milik dia. Ya, kita tanam satu pohon, Masya Allah besar, tumbuh begitu suburnya, akarnya menjalar kemana-mana. Kemudian dari akar ini tumbuh lagi pohon yang lain. Induk dari pohon yang pertama ditanam mungkin ditebang orang, tapi masih ada pohon-pohon yang tumbuh tidak ditanam orang, tapi tumbuh dari hasil apa? Akar pohon yang pernah kita tanam. Jadi apa yang muncul itu dianggap sebagai usaha kita.
Induk yang kita tanam pertama kali mungkin udah ditebang, tapi masih banyak puluhan pohon yang tumbuh dari hasil pohon yang kita tanam. Itu pun bagian dianggap dari siapa? Milik orang yang pertama kali menanamnya. Setiap kali ada makhluk Allah mengambil manfaat dari pohon-pohon yang dia tanam, maka selama itu dia akan mendapatkan pahalanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Ya, ini 5 amalan yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita saat kita menjalani kehidupan di alam barzah yang cukup panjang. Maka jangan pernah kita mati sampai kita sudah melakukan kelima hal ini. Ya, syukur-syukur bisa melakukan semuanya. Tapi kalau tidak, pilih mana yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Ya, menebarkan ilmu. Aduh, saya nggak bisa. Saya masih dalam tahap belajar, nggak bisa mengajarkan. Oke, pilih yang kedua. Ya, Anda nggak punya ilmu, punya harta, berarti terbuka pintu kedua. Dengan harta yang ada dalam genggaman tangan kita, bekas peninggalan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi sedekah jariah buat kita. Ya, ilmu nggak punya, harta nggak punya anak, didik anak. Ini mungkin dari pintu yang ketiga ini kita bisa didik anak kita menjadi anak-anak saleh dan salehah, sehingga dengan itu akan menjadi amalan yang akan terus pahalanya buat kita. Ya. Anak nggak punya, harta nggak punya, ilmu nggak punya, lakukan amalan-amalan sederhana yang ngajak orang, yang mengundang orang untuk hal-hal yang baik. Ya, mengasih tahu orang perkara-perkara yang baik dan begitu seterusnya. Atau minimalnya adalah misalkan menanam pohon. Kita punya potensi yang berbeda-beda. Setiap kita punya potensi, setiap kita punya keunggulan, setiap kita punya kelebihan. Dan kita yang lebih tahu tentang siapa kita, potensi apa yang ada pada diri kita. Ya, maka melalui potensi yang Allah berikan kepada kita, mana dari 5 poin ini yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik, kekuatan, kemauan, kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan ini yang insya Allah akan bermanfaat buat kita. Sekali lagi, saat kita menjalani kehidupan di alam barzah, alam kubur yang besar kemungkinan jaraknya, lamanya jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Dunia ini 60-70 tahun saja kita jalani. Sementara alam barzah, alam kubur, sampai dengan datangnya hari kiamat. Mati kita sampai datangnya kiamat ratusan tahun kita berada di kehidupan di alam barzah. Ribuan tahun. Maka kita butuh bekal. Orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Nabi pernah ditanya, ayyul mu'min akyas, mukmin bagaimana yang paling cerdas? Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran, seorang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum isti'dadan, dan yang paling baik dalam mempersiapkan bekal menuju kehidupan setelah kematian. Kita harus punya semangat mewujudkan amalan-amalan ini sebagai bekal kita untuk menjalani satu kehidupan yang jauh lebih panjang. Sebagaimana kita semangat untuk mencari bekal dalam kehidupan yang singkat 60-70 tahun, kita semangat untuk kehidupan yang ratusan tahun, ribuan tahun. Seharusnya kita harus lebih semangat lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, penyebutan beberapa amal yang akan bermanfaat untuk kita saat menjalani kehidupan di alam kubur, insyaallah. Itu dari pintu pertama, belum dari pintu yang kedua, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, yang manfaatnya akan didapat oleh mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Insyaallah akan disampaikan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan itu kajian terakhir, bahasan terakhir ya. Jadi kita jadikan bahasan ini menjadi 3 pertemuan insyaallah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.